melanjutkan materi minggu kemarin ya tentang pembuatan silase dengan bahan baku kering, jerami kering. Yang membedakan silase kering dengan silase basah itu bahan bakunya. Kalau bahan bakunya kering, ini dibuat fermentasi kering dalam bentuk kering. Kemudian kalau fermentasinya bahan bakunya berasal dari bahan baku segar, itu nggak bisa dibuat silase kering, harus silase basah. Itu satu bedanya silase kering dengan silase basah adalah bahan baku. Yang kedua, penyimpanan. Nanti kalau fermentasi basah, ini harus membutuhkan banyak silo, membutuhkan banyak ini, karena penyimpanannya di silo ini, drum yang warna biru ini. Ya. Tapi kalau silase kering, nanti penyimpanannya di karung. Ya. Lebih jelasnya, nanti kita coba dibuka ya ininya. Ini jangan lupa bentuk pakan baru tetap harus pakai pakan pemacu. Ya. Ini ampas tahu sebagai pakan pemacu ya. Mesti kalau pakan baru, otomatis ternak itu tidak langsung mau. Nah, itu dengan ampas tahu. Tapi kalau yang sudah mau, nggak usah ya. Yang di antara sekian ini mesti ada yang tidak mau. Harus dipacu dengan ampas tahu. Ini pemirsa masih dilak ya, di setel. Seperti biasa sebelum kita berikan, cek dulu ya silase ini berhasil apa tidak. Oh iya, kemarin ada pertanyaan dari netizen ya, Pak, apakah cocok katanya jerami itu karena kandungan kasarnya tinggi diberikan kepada domba? Kalau dalam bentuk segar ya, artinya dalam bentuk sebelum difermentasi langsung diberikan, iya, itu tidak cocok untuk ternak domba karena alat pencernaan ternak domba itu lebih sederhana daripada ternak sapi ya. Makanya perlu difermentasi. Kalau secara fermentasi diberikan jerami padi juga bisa ya, karena ada bakteri pengurai serat. Kameramen baunya bagaimana? Coba cek Ya, supaya ini ya, gimana? Wangi kan? Ya. Nah, pertama bau ya, pemirsa. Kameramen sendiri yang coba. iya. Kemudian seperti biasa teksturnya kita coba ini udah berhasil pemirsa ya. Ingat pertama kali harus dicek adalah keberhasilan silase itu sendiri ya, fermentasi itu sendiri. Kita tumpahkan. Ini masih bentuk kering ya, makanya dimakan fermentasi kering. Baunya juga, jeraminya juga bau wangi. Ini diangin-anginkan, kalau bisa dijemur tapi tidak kena sinar matahari langsung ya. Di tempat teduh seperti ini tapi jangan kena hujan. Minimal 3 jam ya. Angin-anginan seperti ini. Itu yang tadinya disap-sap, biarkan mencampur sendiri konsentratnya. Ya kemarin pemirsa ada yang komen ya bahwa Pak kok sendirian aja. Memang selama 8 tahun mengelola peternakan ini saya kelola sendiri pemirsa ya, dengan istri tadi. Kebetulan istri ngasih makan ya, biasanya berdua aja dengan populasi 120 ekor. Saya juga harus bisa membagi waktu ya, karena kami berdua masih aktif jadi PNS. Jadi, makanya ada yang kotor sekali kandangnya. Waktunya susah nih ngatur ininya, samping efisiensi tenaga kerja. Mohon maaf bagi pemirsa, kambingnya kurang bersih, kemudian kandangnya bersih karena kami keterbatasan tenaga dan waktu. Tapi nanti menjelang Idul Adha, waduh cantik-cantik kambing saya ya, karena mau ibaratkan mau dipamerkan begitu ya, tetap dimandikan setiap hari. Oh ini nggak langsung dikasih ke kambing Pak, nggak? Ya dianginkan minimal 3 jam. Oh. Jadi, supaya baunya tidak menyengat. Kalau yang terbiasa mah nggak masalah ya. Takutnya kambing-kambing yang baru
mencoba fermentasi jerami, menolak dia. Apa namanya? Gelarannya ya, terpalnya kurang lebar ya. Intinya nanti selama 3 jam itu dibolak-balik ya, supaya itu sih saya. Ya, saya berdua. Nama ibu nih. Sebagian udah bagi tugas. Kami coba praktek begini, istri saya bekerja, ngasih minum, ngasih makan. Harusnya sampai kering pemirsa ya, terus diaduk-aduk, apa namanya, dibolak-balik. Ini simulasi aja pemirsa ya. Ini saya anggap sudah 3 jam atau sudah pesat ya. Nanti dimasukkan ke karung. Saya katakan tadi penyimpanannya di karung, bukan di silo. Tapi kalau fermentasi basah, ini harus banyak silonya. Bedanya di situ. Oh, fermentasi basah itu berarti ininya jeraminya masih basah gitu tak Pak? Bukan segar. Oh, masih segar habis Iya, potong itu ya? Iya, habis potong itu. Segar, berarti simpannya di sini. Tapi kalau kering, Pak bisa nggak segar kemudian fermentasi keringnya bisa, tapi dikeringkan dulu. Dikeringkan dulu, setelah kering baru difermentasi. Jadi bahan bakunya harus kering. Gitu. Nah, ini saya anggap ini simulasi aja pemirsa ya, walaupun ini masih basah sedikit ya, karena waktunya nggak memungkinkan ya. Pokoknya anggap saja ini Sudah 3 jam. 3 jam atau kurang masih basah terus sampai kira-kira kesat. Kata orang Jawa namanya kesat-kesat itu sudah kering. Tapi jangan dijemur di sinar Matahari matahari langsung. di tempat yang teduh. Ya. Nah setelah 3 jam atau sudah dirasakan pesat ininya, kita masukkan ke anek. Jadi pemirsa, kalau memang pemirsa udah pensiun seperti saya ini, kalau udah pensiun mungkin lebih fokus ya, karena belum pensiun jadinya bagi waktunya susah. Kalau udah pensiun fokus waktunya, waduh bisa leluasa. Ini saya bagi waktunya susah sekali. Itu 120 ekor bisa 1 orang. Nah, dengan istri lah berdua, 2 orang lah. Karena kalau sendirian, nanti juga pemirsa akan saya ajarkan juga cara menyabit rumput yang baik ya. Cara mengasah arit juga, karena saya praktek sendiri, cari rumput sendiri ya. Barangkali disangka saya nyuruh orang begitu ya. Saya praktek semua praktek sendiri. Kalau ada pertanyaan lihat di sini. Oh iya. Sini. Kemudian kemarin juga ada yang nanya, Pak kalau batang jagung gimana? Sama aja ya. Bedanya cuma batang jagung kan panjang-panjang, harus dipotong pakai kuper itu ya. Pakai mesin pemotong ya? Ya. Kalau batang jagung. Rencananya hari ini juga akan ada pertanyaan kemarin ini, ada presentation. Pak pemberian buat cacing bagaimana? Kebetulan kesini, pokoknya tutup ya. Nanti saya terangkan. Ada yang bentuknya bolus ya, bolus itu seperti kaplet. Ada yang bentuk cair. Nanti dosisnya seperti apa? Terus. Depan. Oh iya iya, nanti aja minggu depan ya pembahasan minggu untuk depan, pemberian buat cacing. Buat cacing. Ya semua juga sudah saya siapkan. Itu ada kandang jepit. Ada nanti cara menyuntik juga saya ajarkan. Cara menyuntik ternak. Oh enggak, tapi cara menyuntik melanggar ini enggak ya? Kan itu Kode etik nggak ya? iya soalnya tugasnya dokter hewan. Tapi ya secara umum aja lah, nggak sampai detail. Dan saya sarankan mengobati atau menyuntik ternak itu hanya untuk kepentingan pribadi ya, nggak boleh dikomersilkan. Ya karena itu tugasnya dokter hewan. Takut ada apa-apa bisa dituntut secara hukum ya, karena bukan tugas. Itu hanya emergensi mengobati ternak kita sendiri. Nanti saya ajarkan. Ya, ini pakan nanti ampas tahu ini untuk
memacu ini nanti saya langsung berikan ya untuk ternak. Kalau ini nanti disimpan. Tampaknya penyimpanan sama seperti fermentasi basah ya, asal tidak kena hujan, kemudian tidak kena sinar matahari langsung, sama awetnya seperti silasi basah. Nah ini kalau silase kering butuh karung yang banyak karena ini tempat penyimpanannya di karung, bukan di blok. Oh, jadi maksudnya difermentasi dulu di situ Ya. gitu selama 1 minggu gitu ya Pak? Iya, 1 minggu atau 3 hari. Dari 3 hari. kemudian dikering-keringkan, Iya, iya, betul. kemudian bisa disimpan untuk makan awet-awet gitu Iya, Pak? iya, iya, Oh, bisa bisa 2 minggu, Iya, sebulan iya, kayak gitu, iya, iya. tapi dikarungkan gitu kayak gini. Iya, bentuknya dengan. Makanya yang perlu banyak karung. Iya, iya. Bedanya begitu. Tapi kalau fermentasi basah yang perlu banyak adalah blong. Karena disimpannya di blong. Kalau ini simpannya di karung kalau fermentasi kering. Nah, itu fermentasi kering ini bahan bakunya bisa bukan hanya jerami Pak, bisa yang lain. Iya, dedaunan, rumput kering, Oh. kemudian apa saja yang kering lah. Apa namanya? Daun jagung ya, kebon jagung yang kering juga. Tapi syaratnya kering gitu Iya, ya? syaratnya kering. Oke. Pemirsa simpan di gudang. Kita simpan di gudang.